Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sono Budoyo. Senang sekali saya Hari Rifki bisa kembali menyapa sahabat Sono Budoyo dalam kegiatan Sono Budoyo Sharing Session. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tema mengenai museum dengan definisi baru bersama dengan resolusi baru. Ada sebuah pendefinisian baru tentang arti dari museum, dan tentunya dari definisi baru ini harapannya akan memiliki resolusi-resolusi baru untuk museum ke depannya. Sudah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini sudah ada Bapak Eri Sustiadi, STMA, selaku Kepala Seksi Koleksi Konservasi dan Dokumentasi Museum Sono Budoyo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Eri. Ya. Saya terlalu semangat pagi deh Pak. Tadi itu saya semangat siang ya Pak ya. Tadi saya pengen ngucapin semangat pagi gitu, Pak. Gimana kabar Pak Eri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ada definisi baru, pasti semangat baru dong buat Pak Eri. Mudah-mudahan seperti itu. Oh, benar seperti itu. Dan juga selain Pak Eri, ini kita juga sudah hadir Pak Sektiadi SSM HUM. Beliau merupakan dosen Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang. Selamat siang Mas Rifki. Kabar gimana Pak? Alhamdulillah baik. Kabar Sehat. baik ya Pak ya, sehat ya Pak Eri, Pak Sekti. Semakin memutih, kita sama nih. Ini Pak ya, masuk aliran putih kali Pak ya. Seperti gubernur ya Pak ya. Saya saudaranya. Saudaranya gitu ya Pak ya. Saudara sebangsa tanah air maksudnya, Pak. Oke, kita akan membahas mengenai definisi soal museum dan juga resolusi mengenai museum ini, bagaimana dari sudut pandang praktisi dan juga akademisi, bisa dibilang seperti itu ya Pak Eri Ya, juga ya. maksudnya ya. Karena pasti ini akan punya sudut pandang serta pengalaman yang berbeda, atau mungkin ketika membahas definisi ini tadi seperti saya sempat dengar tuh juga beberapa kali berada di forum yang sama, pasti punya pendapat-pendapat yang sepertinya ingin sama-sama memajukan daripada museum. Pasti. Oke, kita akan ke pertanyaan pertama. Saya ingin ke Pak Eri terlebih dahulu ya Pak Eri. Ya. Ini Pak Eri sebenarnya apa sih Pak sebenarnya yang menjadi perbedaan mendasar dari definisi museum yang lama dan yang baru? Ya, gitu, Pak? baiklah. Tapi sebelum ke definisi, saya sedikit cerita ya Boleh perjalanan sekali, Pak. untuk tercapainya kesepakatan definisi New Museum ini. Iya. Sebetulnya sudah dibahas di ICOM Conference di Kyoto tahun 2019. Waktu itu pembahasannya sangat alot sekali, sehingga diputuskan untuk dipostpone ya, ditunda. Nah, sampai kemudian di pertengahan 2020-2021 juga tetap ada perjalanan untuk membahas terminologi tentang museum. Nah, akhirnya pada konferensi ICOM di Praha, di mana sebetulnya kami sudah mendaftar waktu itu dengan membayar habis 28 juta. Saya sayang sekali gitu. Ada cerita administratif juga ya Pak? Iya, Ya? jadi ternyata untuk pegawai negeri itu ada surat edaran dari Sesnek bahwa ada pembatasan pergi ke luar negeri, sehingga untuk pengurusan paspor itu menjadi bertele-tele ya, sampai akhirnya tanggal 23 itu baru selesai. Nah, kita kalau ke sana mungkin udah terlambat ya. Oke, itu sejarah yang tidak mengenakan. Cerita lain. Mudah-mudahan nanti ada konferensi lagi di 2023, tapi ICOMCC tentang konferensi ya di Spain. Kita juga rencana akan ikut. Nah, di Praha itu sebetulnya ada 5 proposal yang masuk berkaitan dengan terminologi museum. Akan tetapi kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 di ICOMCC Conference di Praha itu diputuskan tentang terminologi baru. Nah, apa itu? Saya harus baca ini Boleh karena sekali, panjang Pak Eri. ya. Jadi museum adalah organisasi nirlaba, lembaga permanen yang memberikan pelayanan masyarakat dalam melakukan penelitian, kemudian mengumpulkan, merawat, memberikan interpretasi dan memamerkan warisan budaya baik yang benda maupun tak benda. Kemudian terbuka untuk umum, dapat diakses dan inklusif. Kemudian museum mendorong keberagaman dan keberlanjutan. Museum beroperasi dan berkomunikasi secara etik, kemudian profesional dan partisipasi masyarakat, menawarkan beragam pengalaman untuk pendidikan, kesenangan, refleksi, dan berbagi pengetahuan. Dari sekian banyak, sekian panjangnya kalimat ini, menurut saya ada 3 hal yang
baru, yaitu berkaitan dengan inklusif, kemudian keberagaman dan keberlanjutan, dan beroperasi dan berkomunikasi secara etis. Etis maksudnya sesuai dengan kode etik dari museum. Nah, nanti dari ketiga hal ini mungkin akan saya sedikit bahas lah ya. Banyak bahas juga nggak apa-apa. Karena ini kan tiga hal ini adalah tiga hal yang baru gitu Pak ya. Yang dimasukkan dalam terminologi definisi, ini. Dan itu melalui proses yang alot dari dari alot sekali. Itu, Pak. Tiga definisi itu apa aja tadi bentar ya Pak? Inklusif, inklusif, kemudian keberagaman dan keberlanjutan. Yang satunya lagi adalah sesuai dengan kode etik. Sesuai dengan kode etik. Itu adalah menjadi tiga hal yang mendasar gitu Pak ya. Dari yang berubah, yang menjadi tambahan. Kalau fungsi lain seperti mengumpulkan, memamerkan, menginterpretasikan, memberikan kemudian menginformasikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat, kemudian sebagai media pembelajaran, kesenangan, itu sudah ada di terminologi sebelumnya. Tapi inklusif, kebersamaan dan keberagaman, kemudian sesuai dengan kode etik, ini yang ditambahkan di dalam terminologi baru. Ya. Luar biasa sekali, ada inklusif, keberagaman dan juga kode etik yang akhirnya ini menjadi fokus kemudian pecinta museum, pegiat dan juga peneliti museum gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Nah ini saya juga pengen ke Pak Sekti juga nih Pak, dari sudut pandang akademisi nih Pak. Kalau secara teoritis terkait definisi baru, bagaimana nih pendapat Pak Sekti? Ya, sebenarnya seperti praktisi juga, saya satu kaki di praktisi juga. Tapi yang terlihat adalah sebenarnya definisinya sama. Kalau kita lihat di teknik bagaimana ICOM membuat definisi kalimat itu kan terdiri atas 2 atau 3 kalimat ya? Iya. Dua kalimat, dan kalimat yang pertama itu kan sebenarnya sama dengan yang lama. Yang lama ya. Dan itu kurang lebih sama gitulah ya. Dan pada kalimat yang pertama itu sebenarnya lebih ke tugas museum pada umumnya. Ya, artinya fungsi museum ya mengkoleksi dan seterusnya itu. Tetapi memang lebih ditegaskan pada masalah-masalah yang kemarin agak-agak krusial begitu ya, misalnya non profit itu apa sih begitu ya. Sebagian teman di museum tidak terlalu nyaman dengan non profit itu karena tafsirannya bisa beragam, dan sekarang kemudian diperjelas gitu ya. Ini not for profit bukan yang non profit ya. Meskipun ICOM sebelumnya juga menyatakan bahwa yang kami maksud dengan non-profit adalah not for profit gitu. Ada juga saya lupa di kode etik atau di jadi ini lebih kepada memberikan ya, yang pertama adalah penjelasan itu, yang kedua adalah memberikan tugas-tugas sosial pada museum. Nah, itu yang kemudian kita lihat ini berkaitan dengan perkembangan memang museologi ya bukan baru-baru ini sebenarnya, tapi sudah dimulai sejak lama, dan itu kemudian perkembangan di museologi itu kemudian diakomodasi dalam definisi yang baru ini. Jadi pendefinisian baru tentang museum ini juga melihat daripada kondisi sosial masyarakat saat ini gitu Pak ya. Bagaimana tadi inklusivitas, keberagaman, kode etik, ya melihat dari evaluasi mungkin tadi mengenai non profit, terus tadi juga menjadi perdebatan. Sepertinya juga kalau tadi memperhatikan cerita Pak Eri juga 2019 ya Pak ya, di Kyoto yang sampai out gitu ya Pak ya. Itu pastinya kan karena yang apa ya Pak ya, yang menyukai museum dan juga yang concern terhadap museum ini ternyata banyak pihak gitu ya, dan tidak berbagai macam negara punya banyak kepentingan juga, dan harapannya sih pasti memang mereka ingin menjadikan museum itu menjadi suatu ruang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, termasuk juga tadi nilai inklusivitas, keberagaman dan juga etik tadi ya Pak ya. Nah ini tadi juga disinggung soal tugas-tugas baru, karena ada definisi baru pasti ada tugas-tugas baru, tugas-tugas sosial. Nah ini sebenarnya gimana nih pendapatnya Pak Eri tentang pemenuhan kewajiban terkait implementasi definisi yang baru ini Pak? Ya karena seperti tadi yang saya Mas Sekti, bahwa sebetulnya walaupun ini muncul kalimat tadi yang saya sampaikan 3 kalimat itu, tetapi sebetulnya itu sudah terwadai sebetulnya secara tidak eksplisit gitu ya di
terminologi yang lama. Sehingga kami sebagai praktisi kayak tadi inklusif, bagaimana mewadai sebagai sebuah keberagaman di sini menjadi media-media pemersatu antar etnis, antar agama dan sebagainya. Sehingga apalagi sekarang lagi kita itu di yang kampus Merdeka apa itu loh yang kebinekaan seperti itu. Sebenarnya itu sudah menjadi wacana kami, bahkan sudah menjadi hal yang sudah dilakukan di tempat kami, sehingga hal-hal tersebut sebetulnya secara tidak langsung sudah kita lakukan seperti itu. Nah, tinggal kita mungkin akan membingkai lebih jelas lagi keberagaman yang bagaimana, sehingga kita lebih jelas lagi nanti arahnya kemana. Jadi sebenarnya apa yang sudah didefinisikan mengenai definisi museum yang baru di Museum Sono Budoyo itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama ya Pak? Saya ambil contoh 2014 kita sudah melakukan temporary exhibition dengan tema-tema yang mengambil tema yang isu-isu yang lagi hangat. Misalnya waktu itu Hasta Brata, bagaimana ketika akan Pilpres kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat kalau mau memilih pemimpin, ini loh pemimpin yang baik menurut ajaran di Hasta Brata itu apa saja sih, sehingga menjadi pertimbangan harapan kami menjadi pertimbangan bagi masyarakat ketika memilih, pilihan saya harusnya seperti itu loh, kayak gitu. Ada lagi waktu itu juga 2014 kita punya 2 temporer, wayang Cina Jawa. Jadi bagaimana nenek moyang dulu ternyata mereka bisa saling duduk bertandingan antara etnis Jawa, etnis Cina, di mana orang Cina ternyata bisa mencintai budaya Jawa dan bahkan sampai menciptakan suatu seni wayang Cina Jawa, di mana ceritanya diambil dari Cina dengan karakter-karakter tokoh-tokohnya dari Cina, tapi diiringi dengan gamelan Jawa, kemudian komunikasi si dalang itu juga pakai bahasa Jawa. Nah, ini kan padahal etnis Cina kan menjadi etnis isu yang sangat sensitif sekali ya. Kadang-kadang sedikit aja dibakar, itu udah. Nah, kami berharap bahwa museum ini menjadi media pemersatu, bahwa mengingatkan dulu nenek moyang kita bisa duduk bersama mereka akur, mereka nggak ada masalah seperti itu. Nah, kayak gitu kan sebetulnya sudah kita lakukan sebelum muncul definisi baru. Iya, karena memang Sono Budoyo ini dulu ada Wajin Batu tadi Pak bagaimana akhirnya mungkin ada isu-isu soal politik nasional kayak gitu, tapi akhirnya melalui komunikasi yang etis tadi juga masuk, terus isu keberagaman juga masuk juga ya Pak terus inklusivitas pun juga masuk. Jadi apa yang didefinisikan baru sebenarnya ini sudah dilakukan sejak lama oleh Museum Sono Budoyo. Ini menarik sekali dan tentunya harus jadi apresiasi Pak untuk Museum Sono Budoyo. Museum UGM juga. Museum UGM juga. Terima kasih. Ya, karena Pak Sekti juga sebenarnya dari Museum UGM juga ya Pak Ini saya kalau lihat juga kalau ingin belajar sejarah UGM ada juga di Museum UGM ya Pak. Ya, ini saya mau ke Pak Sekti juga nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak upaya yang seharusnya dilakukan museum untuk menciptakan resolusi yang baru, karena ada definisi baru, ada juga nih resolusi yang baru dan sepertinya kan setiap museum punya problematika yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut Pak Sekti bagaimana sih Pak yang harus dilakukan oleh museum ini? Nanti saya kira museum harus mencermati lagi gitu definisi itu. Dan meskipun sebenarnya kan ini definisi ini bergerak beriringan dengan perkembangan dunia permusiuman juga, sehingga museum seperti kata Pak Eri tadi sudah sebenarnya sudah sebagian mungkin mengikuti ada di irama itu. Nah, cuman nanti yang lebih bisa ditekankan lagi adalah pada beberapa fokus gitu. Misalnya sekarang kemudian inklusivitas, partisipasi, kemudian apa lagi Mas Heri? Misalnya profesionalisme, etis, itu kemudian akan mendapatkan porsi yang lebih banyak. Nah, untuk kesana mestinya museum kemudian akan melihat lagi apa saja yang harus kita buat di jalan yang itu, di beberapa tugas tambahan museum itu yang kemudian diperjelas oleh definisi itu. Dulu sebenarnya sudah sebagian melakukan gitu ya, tetapi
karena tidak dituntut di definisi maka lebih sukarela begitu ya. Nah sekarang sudah jelas bahwa itu dinyatakan di definisi, meskipun ya ICOM kan juga kita mengikuti dengan sukarela, tidak ada pemaksaan dari sana, artinya tidak harus wajib dan definisi berubah gitu juga tidak. Nah itu kita akan dengan sukarela meneliti lagi mana-mana yang perlu kita tingkatkan ya, itu sesuai dengan definisi yang baru itu. Saya kira di sisi itu ya, akan melihat lagi dan kemudian memberi penekanan lagi pada oh ya ini kemarin kita sudah dan kita tambahkan lah gitu ya, atau mungkin ada yang belum ya mungkin inklusif gitu ya, kemarin mungkin baru sampai ke bagaimana membuat museum kita aksesibel untuk para difabel misalnya. Kemudian kita cari lagi kelompok-kelompok mana lagi yang harus kita layani tapi selama ini belum sempat terlayani karena misalnya fasilitas kita yang belum mencukupi dan seterusnya. Nanti akan ke sana saya kira. Akan ada perubahan-perubahan lagi Pak, menyesuaikan daripada kondisi. Berarti kedepannya akan ada kemungkinan definisi ini akan berkembang lagi Pak ya? Kalau lihat 20 tahun lagi. Ya, kalau saya lihat kan 2007 ya 2007, di Bina. 2004 sebelumnya. Terus sekarang 2002 baru ada definisi baru. mungkin butuh waktu lama lagi untuk menyesuaikan dengan, atau mungkin lebih cepat karena sesuai dengan tuntutan perkembangan di praktisi museum. Ya, definisi yang lama itu mungkin sudah mulai 50 tahun yang lalu sudah digunakan dan tidak terlalu banyak perubahan. 2004 ke 2007 itu hanya berubah masalah intangible itu aja kan, nilainya sama, jadi mungkin nanti akan lebih cepat lagi. Dan sebenarnya definisi ini tetap akan menjadi penting sekali Pak ya, karena untuk sebagai guideline bagaimana museum ini bisa hadir di tengah masyarakat ya, termasuk tadi nilai-nilai. Oke, ini ada pertanyaan ya? Iya. Oh, boleh. Ini langsung saja saya tanyakan saja, oke? Itu Pak Siti apa Pak Eri? Ini ini ada pertanyaan untuk Pak Eri ini Pak Eri. Ini di tengah-tengah kita ada Pak Eri. Ada pertanyaan juga. Oke, ini untuk pertanyaan dari siapa ini? Belum ada ya namanya ya. Nanti kita baca lagi. Pertanyaan untuk Pak Eri. Pak Eri, ini ada pertanyaan. Iya. Apakah definisi baru dapat menjadikan museum mengembangkan pelayanan dan meningkatkan kualitas koleksi? Apakah perlukah menjadi standarisasi? Nah, menarik nih Pak. Ini apakah dari teman-teman museum juga mungkin Pak? Jangan-jangan yang tanya Mas Sony gitu. Oh jangan. Perlukah standarisasi? Apakah ini juga bisa berpengaruh? Tentunya ini akan berpengaruh terhadap peningkatan layanan yang ada di tempat kami ya. Bagaimana kemudian inklusivitas tadi terakomodasi semua sehingga museum menjadi sarana atau media yang menjadikan inklusif itu. Kemudian satu hal lagi tadi yang terakhir adalah ada kode etik. Ini berkaitan dengan peningkatan kualitas museum. Sebetulnya ada standarisasi bagaimana kode etik untuk pengadaan koleksi museum, kemudian bagaimana penggalangan dana, bagaimana penghapusan koleksi, itu ada sebetulnya kode etiknya. Tapi saya nggak tahu di Indonesia sendiri, saya belum pernah dengar ya kita punya kode etik yang resmi gitu, kayaknya belum ya. Asosiasi museum memiliki, tetapi itu kode etik asosiasi, bukan kode etik museum. Nah, itu. Jadi di situ sebenarnya sudah dijabarkan bahwa ketika pengadaan koleksi, baik itu pembelian, hibah, peminjam, apalagi ya, banyak hal itu. Tentunya pertama harus kita melakukan verifikasi. Apakah betul, misalnya kalau kita pembelian, sekredibel apa nih yang penjualnya? Jangan sampai kemudian kita menjadi, padahal dia penadah. Saya baru-baru ini baru dengar nih ada institusi, bukan institusi, tapi ada penjual, kemudian gitu, ada mungkin seseorang yang melakukan pengadaan, tetapi ternyata yang si penjualnya itu adalah tukang tadah untuk barang-barang curian. Nah, jadi kan jadi sangat berkaitan dengan kode etik. Jadi museum nggak boleh ketika ada pengadaan, ada pembelian, harus dicek betul keabsahannya seperti apa, provenience-nya, asal usulnya itu bagaimana nih, harus jelas. Kalau yang kita selama ini kan kalau misalnya Java Institute
udah tahun 30-an akan susah sekali ya dilacak. Tapi yang pengadaan setelah itu mestinya harus mulai kita kembangkan bahwa kita cari nih informasi seberapa jauh. Kalau itu ekspor atau impor, bagaimana dokumen-dokumen impornya? Apakah legal atau ilegal? Kalau misalnya ada di Tengare ada tanda-tanda restorasi, apakah itu betul restorasi atau memang sengaja dibuat restorasi agar kelihatan jadi lebih asli misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu harus lebih teliti. Ini menjadi tuntutan kita dituntut menjadi punya knowledge baru. Nah, kami juga sudah mengakomodir itu. Kita punya misalnya alat XRF untuk menentukan bagaimana kandungan komposisi kimianya. Nah, dari komposisi kimia sebetulnya nanti bisa dilacak lagi, bisa dilakukan interpretasi terhadap objek yang ada, bagaimana asal muasalnya, kemudian mungkin dari era berapa, itu datingnya bisa diketahui. Nah, dari situlah kemudian bisa meningkatkan kualitas bagaimana koleksi yang kita miliki tentunya betul-betul sesuai dengan kode etik yang ada. Walaupun kode etik kita belum punya. Saya heran. Nanti Mas Sekti kenapa bisa nanti Mas Sekti ada nih, Pak? karena bagian dari Paramus. Ya kira-kira kalau misalnya tadi nih Pak Sekti mengenai soal kode etik tadi kan ini juga menjadi sebuah standarisasi. Sebenarnya proses adanya kode etik itu bagaimana Pak? Oh, ini bahkan sampai disebutkan tidak ada, padahal definisi sudah ada dari ICOM. Apakah mungkin dari ICOM itu juga tidak mengeluarkan mengenai kode etiknya mungkin Pak? Atau bagaimana ceritanya ini? Kode etik dari ICOM ada gitu ya. Dan tetapi tadi ICOM kan tidak mengikat ke anggotanya gitu, sehingga penerapannya monosekol gitu ya. Artinya boleh atau tidak gitu. Kita mengikuti ICOM atau tidak. Tetapi kita meskipun kita tidak punya kode etik yang mungkin serigid punya ICOM dan semacam itu, kita punya PP museum yang diantaranya juga mengatur apakah satu objek boleh kita koleksi atau tidak. Bagaimana cara melakukan itu. Kita juga punya permen Ristek Dikti gitu Pak? Dikti. Yang baru disahkan beberapa minggu yang lalu mungkin nomor 24 tahun 2022 yang berkaitan dengan pelaksanaan PP Museum itu. Di situ diatur lebih rinci lagi tentang aturan-aturan yang ya kita bisa menganggapnya sebagai etika hukum gitu ya, bahwa ada hukum yang mengatur yang kemudian harus kita ikuti. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal aturan atau kode etik sebenarnya ada ya Pak ya, cuma dari tadi tergantung daripada organisasinya itu tadi gitu ya Pak. Apa tadi istilahnya Pak? Monosepo Pak? Monosupo. Kok bisa jadi monosepo ya Pak ya? Boleh gantung lah. Boleh enggak gitu ya Pak ya? Cuman akan lebih baik kemudian menjadi distandarisasi walaupun sudah ada di PP, tapi karena beberapa teman di kayak di Korea itu bahkan kode etik konservasi itu sudah dia membuat. Jadi tidak langsung turunan dari ICOM gitu, tapi dia mencoba membuat draft, kemudian coba di-share ke seluruh konservator di Korea. Ada feedback kemudian dibahas lagi, kemudian ada uji coba. Tetap ada uji coba ya, setahun 2 tahun itu. Baru kemudian dia memutuskan bahwa membuat kode etik untuk konservator. Nah, sebetulnya ini akan lebih baik lagi kalau misalnya asosiasi-asosiasi AMI, Paramus kemudian berkumpul membahas tentang ini. Penting banget nih Pak. Nah, ini karena mengenai definisi, mengenai kode etik itu menjadi suatu pembahasan yang selalu menarik ya Pak. Apakah sebenarnya di setiap museum itu ada juga Pak yang tidak mengimplementasikan baik mungkin definisi ataupun mungkin juga kode etik yang mungkin sudah dirumuskan gitu Pak? Apakah sebenarnya ada tantangan seperti itu Pak? Siapa? Pak Eri? Mungkin Pak Eri atau Pak Eri dulu. Saya bukan Sono Budoyo, tapi saya punya pengalaman. Pengalaman Pak Eri. Pengalaman. Baru saja saya akan kerjasama dengan sebuah museum swasta di Indonesia. Dan ini menjadi isu yang sangat-sangat sensitif dan menjadi potensi pangsa pasar yang sangat luar biasa. Dia udah mengkalkulasi seperti itu. Sehingga mereka melihatnya dari bisnis oriented saja. Nah, dilalai kalau ternyata kebetulan
sudah mau implementasi nih kami, Iya. sudah mau membuat perjanjian, Kerjasama, gitu. ternyata dia mengundurkan diri. Padahal kalau ini bisa direalisasikan di sini, saya bawa ke sini, ini menjadi isu yang kontroversial dan saya senang gitu loh. Jadi musim jadi ramai gitu loh. Tapi ya mungkin karya itu juga, Pak. Jadi karya juga. Iya, jadi karena nggak jadi ya mungkin ini jalan hikmah buat kami. Iya. Tapi itu kalau saya lihat dia cerita sendiri bahwa apa ya dia tuh orientasinya melihat pangsa pasar, apalagi ini kaitan dengan umat gitu ya. Oke. Mereka mengkalkulasi sekian persen, kalau yang aktif aja sekian, Iya. udah kalikan sekian udah ketemunya sekian ratus M gitu. Itu. Bisnis Jadi sekali, saya tidak melihat bahwa dia tidak melakukan definisi apa yang sudah didefinisikan. Itu menurut Mas Oke. Sekti. Ya, Ya, Bapak Sekti. kondisi museum kita sangat beragam, sehingga mungkin beberapa museum tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan itu semua, ya, untuk melakukan perawatan dengan baik, itu bagian dari etika museuman kan, tidak bisa melakukan pemameran dengan baik atau sekarang disebut dengan interpretasi begitu. Ya. Jadi beberapa museum terkendala di bagian sumber daya itu. Ya, jadi nanti mungkin sebagian museum akan terbata-bata juga dengan tugas yang sangat banyak ini karena ya, museum kita beragam, sangat beragam. Tidak semua museum seperti Pak Eri gitu. Oh gitu. Ya tadi ya, Pak, setiap museum punya tantangannya, punya permasalahannya, dan akhirnya mereka punya ya dinamika bagaimana mengimplementasikan baik itu dari definisi tadi Pak ya, inklusif, terus keberagaman dan juga etik yang sebenarnya itu adalah harapan dari ICOM gitu Pak ya, yang bisa diimplementasikan oleh museum di seluruh dunia gitu ya. Tapi ketika kita berbicara mengenai kondisi museum yang ada di lapangan misalnya Pak ya, ternyata punya kemudian penerapannya akan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi di Museum Sono Budoyo ternyata itu sudah lama dilakukan gitu Pak ya. Yang mengenai keanekaragaman, kode etik juga, bahkan juga inklusivitas. Kalau misalnya dari pengalamannya Pak Sekti nih Pak, ya. Sejauh yang Bapak lihat kalau misalnya kita tarik di Jogja sendiri, apakah implementasi definisi yang baru itu tuh akan sudah menantang merata gitu. atau bagaimana nih Pak? Akan sangat menantang, itu akan sangat menantang. Misalnya untuk inklusivitas saja begitu ya, kita bisa menghitung beberapa museum yang memberikan akses yang cukup baik untuk beragam kelompok masyarakat. Ya. Beberapa waktu yang lalu memang misalnya Dinas Kebudayaan membantu puluhan museum untuk fasilitas untuk difabel. Tapi itu baru difabel dan itu baru misalnya beberapa jenis difabilitas saja. Nah, sementara kelompok-kelompok yang ragam difabilitas macam-macam. Ada yang tidak bisa datang karena keterbatasannya ekonomi karena macam-macam gitu. Nah, itu yang kemudian tidak semua museum bisa mendekati kelompok-kelompok ini karena sumber daya yang beragam itu tadi. Luar biasa sekali Pak. Mas Gimana Pak Eri? Ini juga tantangan buat kami di Sono Budoyo Museum kaitan dengan inklusif, di mana di dalam itu ada keterbukaan ya, keterbukaan. Nah, ini menjadi hal yang buat kami juga karena ada pengambil kebijakan yang lebih atas ya. Kami tidak kemudian serta-merta membuka secara nek Jawa niki dibuka brah gitu loh. Terbuka lebar gitu. Iya, selebar-lebarnya. Sebenarnya kalau akses ke sini kami sangat menerima, sangat membuka selebar-lebarnya masyarakat untuk melakukan penelitian, mengakses data, mengakses naskah seperti itu. Tapi baru-baru ini ada Wikimedia datang ke sini. Kalau keinginan dia itu semua bisa upload di dalam Wikimedia karena ini udah akses, udah era keterbukaan. Cuman ketika saya tanyakan karena ada ya kalau untuk dimanfaatkan untuk orang-orang kita yang bertanggung jawab, orang luar pun nggak masalah ketika bertanggung jawab. Tapi ketika tidak digunakan pada orang yang tepat, dia tidak bertanggung jawab, mungkin kemudian menyalahgunakan, siapa yang bisa mengontrol? Saya hanya diberikan tawaran, loh Pak, kan nanti ada klausel klauselnya itu apabila ada
semacam tulisan atau hasil yang kemudian menyimpang dari sumber yang kami miliki bukan menjadi tanggung jawab kami. Itu hanya diberi klausul seperti itu. Nah, ini kan seolah-olah kemudian dibiarkan begitu saja. Kami merasa kemudian ya jangan gitu dong. Tetap harus ada kontrol. Kecuali kemudian dari pusat memberikan kebijakan. Misalnya naskah nih yang kemarin jadi naskah ya. Oke, semua pengelola naskah harus membuka seluas-luasnya dengan melalui Wikimedia atau online dan sebagainya. Kami akan mengikuti aturan itu. Tapi karena tidak ada, bahkan di beberapa institusi itu masih semi terbuka. Ada yang masih sangat sangat untuk akses masih sangat terbatas seperti itu. Nah, ini saya kira tantangan buat para pengambil kebijakan yang lebih tinggi lagi, sehingga kami di bawah nggak was-was lagi gitu loh, nggak disalahkan gitu loh. Ketika ada apa-apa, ini sumbernya dari Sono Budoyo misalnya. Harus ada sumber kredibel ya Pak ya? Ya seperti itu. Jadi kalau mau dibuka ya harus ada kebijakan, aturan yang jelas bahwa semua institusi bisa diminta untuk membuka akses luas-luasnya. Itu kami akan sangat mendukung. Sangat mendukung. Cuman itu tadi Pak ya, terbuka tapi bertanggung jawab tadi Pak ya. Sebenarnya sepertinya tadi poinnya adalah tanggung jawab dan juga etik. Bagaimana akhirnya koleksi yang sudah terbuka, kok misalnya nanti suatu waktu malah disalahgunakan ya Pak ya. Siapa nih yang akan bertanggung jawab daripada itu ya Pak ya? Karena Pak Eri dari museum yang emang punya rasa tanggung jawab terhadap koleksi yang ada, sehingga hal ini juga menjadi concern terhadap koleksi yang ada di museum. Oke, kita akan ke pertanyaan dari penanya juga. Ini dari Hari Jadul. Oke, ini Pak Sekti dan juga Pak Eri ya Pak ya? Iya. Oke, ini bagaimana strategi agar museum museum di Indonesia, khususnya Museum Sono Budoyo, meningkatkan nilai yang punya potensi ekonomi di museum, serta kolaborasi museum dengan teknologi digital. Oke, gimana nih Pak Eri? Mengenai kolaborasi. Dulu Pak, saya dulu. Awalnya untuk Museum Sono Budoyo, ke Pak Eri dulu Pak. Ya. Nanti saya ke Pak Sekti juga. Ya, jadi kaitannya dengan ekonomi, kita sudah mencoba walaupun tadi non profit ya, for non profit, tapi bahwa ya not for profit, akan tetapi bahwa ini bisa menjadi inspirasi atau menimbulkan dampak ekonomi. Saya kira ini menjadi nilai positif gitu loh. Di Museum Sono Budoyo ini sudah ada kegiatan namanya atraksi pertunjukan Mas Sony? Atraksi pendukung koleksi. Ya, jadi di tempat inilah setiap malam itu ada misalnya wayang topeng Panji yang diambil ceritanya dari koleksi yang ada di tempat kita. Nah, ini kan kemudian menghidupkan para pelaku-pelaku seni yang ada di DIY. Karena tidak hanya wayang topeng Panji itu, tapi juga wayang Mahabharata dan juga wayang kulit. Nah, diharapkan kami di sini bertiket ya, yang lokal itu 20.000, yang asing 50.000. Nah, ini diharapkan kelompok-kelompok seni yang ada di sekitar DIY ini juga bisa tetap hidup seperti itu. Kemudian syukur nanti bisa membuat efek ketika orang asing datang ke sini, kemudian wah ini perlu performance di luar negeri, itu bisa pengenalan ya Pak ya. Iya, pengalaman kami di tahun 2017. Jadi ada seorang profesor dari KAUS ya, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia. Iya, Saudi Arabia. Ketika datang ke sini dia pengen, wah bagus nih di tempat kami, boleh dong ini pentas di sana. Akhirnya kami diundang ke sana. Bagaimana memperkenalkan budaya wayang kulit waktu itu, dan juga memberikan workshop ke anak-anak sekolah bagaimana nabuh gamelan, terus bagaimana mewarnai wayang seperti itu, dan mereka sangat antusias sekali. Nah, syukur-syukur bisa seperti itu. Nah, tapi paling tidak kita memberdayakan para pelaku-pelaku seni biar tetap hidup seperti itu. Biasa sekali. Jadi potensi ekonominya ada. Walaupun museum memang bukan organisasi not for profit tadi Pak ya, tapi akhirnya menimbulkan inspirasi. Kalau mungkin juga misalnya museum ini menjadi salah satu destinasi wisata, menghidupkan juga pelaku-pelaku. Iya kan, domino efeknya nanti ya. Iya, efeknya domino gitu Pak ya. Iya.
luar biasa sekali. Oke. Iya, yang Ada digital ya sekalian. Oh iya. Ada 2 pertanyaan ya, Pak. Nanti biar digital. masuknya ya lebih panjang. Jadi kami sudah mengakomodir itu. Kalau Iya. Mas Hari Jadul tadi ya Hari Jadul. datang ke Sono Budoyo ada beberapa hal, misalnya gamelan sensor ya. Jadi kalau misalnya ada 5 sensor, kendangnya yang di sensornya yang ditutupi, dia akan bunyi kendang, gongnya kalau sensornya kena dia akan bunyi gong. Nah, kalau kelima-limanya ini kena pengunjung, maka akan membentuk suatu ensemble musik gamelan yang bisa didengarkan enak seperti itu. Ini digital ya. Kemudian ada video mapping wayang kulit. Ini juga ada di museum kami. Kemudian ada touchscreen untuk di TV touchscreen ya. Jadi menceritakan tentang bagaimana misalnya sejarah keris. Asal mulanya seperti apa sih, mulai dari yang di Candi Sewu ya, apa namanya itu? Relief. Candi Suku. Iya, Candi Suku, relief di Candi Suku sampai dengan terbentuk model keris awal sampai ke perkembangannya itu, pengunjung bisa hanya dengan menyentuh maka bisa mendapatkan informasi itu. Nah, Itu adalah ya, implementasi digital. gitu ya. Kemudian nanti di gedung baru itu juga sudah disiapkan virtual museum, bagaimana nanti lorong waktu bercerita tentang perjalanan Jogja, kemudian makanan tradisional, kemudian ada perjamuan, ada kayak meja makan ditata, piring, gelas dan sebagainya. Nanti ada video mappingnya, menunya apa, bisa nanti kalau pas video mappingnya nyala, piring-piring dan gelas jadi berisi gitu. Oh, okay. Nanti tapi nggak bisa dimakan ya, Pak ya? Iya, virtual juga makannya. Virtual juga makannya. Jadi itu untuk digital di tempat kami. Oke, itu ya untuk Mas Hari Jadul, jawabannya bagaimana implementasi digital di Museum Sono Budoyo sudah banyak ya. Jadi tinggal main, terutama ke gedung baru ya, Pak ya. Nanti tanggal 26 baru kita buka. 26. Tanggal 6 November. November ya. Ya. 6 November bertepatan ulang tahun ya, Pak. Iya, betul. Saya masih hafal sekali. Bertepatan ulang tahun Museum Sono Budoyo 6 November, datang ke Museum Sono Budoyo. Oke, kita ke Pak Sekti nih, Pak. Gimana nih, Pak, kalau misalnya pengalaman Pak Sekti atau mungkin dari sisi sudut pandang Pak Sekti mengenai ekonomi Dan mengenai digital gitu ya. Mungkin dari yang digital itu nyambung, mumpung ingat Ya, dari Pak Eri buntutnya tadi. Tadi mungkin Pak Eri lebih banyak menyebutkan yang offline yang berada di sini. Tapi jangan lupa kalau tadi juga sempat disinggung tentang Wikimedia gitu ya, yang umum memang di negara-negara barat itu terutama membuka koleksi atau menyerahkan koleksi foto-fotonya ke Wikimedia gitu ya, karena biasanya koleksi itu berasal dari tempat lain kan, dari kita gitu ya, jadi mereka tidak merasa bermasalah dengan itu dan itu isu internasional gitu ya. Jadi kalau Pak Eri tadi agak keberatan itu, saya kira sebagian akan paham itu. Tapi jangan lupa juga bahwa media sosialnya Sono Budoyo sangat aktif. Dan apalagi setelah pandemi kemarin, bukan hanya Sono Budoyo sebenarnya, banyak museum yang kemudian dengan sukarela itu cerita di media sosialnya, koleksi kami kayak gini, kegiatan kami kayak gini. Jadi cukup banyak yang bisa diakses gitu ya. Artinya kolaborasi dengan media digital itu ya, pada sisi internet gitu ya, itu saya kira Sono Budoyo juga cukup maju gitu ya. Meskipun tidak semuanya ada di Wikimedia gitu ya. Beberapa museum memang melakukan itu di barat terutama. Nah, kemudian tentang meningkatkan potensi ekonomi tadi ya, saya kira yang banyak menjadi masalah terutama di museum negeri adalah karena sistem pengelolaan keuangannya itu tertentu gitu, tidak bebas seperti museum-museum swasta misalnya, yang kemudian dari koleksi itu sangat dekat kalau mau dikapitalisasi katakan begitu ya. Koleksi sendiri sebagian definisi menyatakan bahwa koleksi itu dikeluarkan dari sistem ekonomi ya, jadi koleksinya sudah tidak bisa masuk ke sana, tetapi kita bisa membuat turunan-turunannya kan untuk masuk ke sistem ekonomi itu. Jadilah merchandise, jadilah yang lain itu kalau tadi Pak Eri lebih ke domino effect gitu ya. Mungkin ini efek remi gitu yang menjadi lebih dekat, lebih langsung gitu ya. Satu objek dijadikan
merchandise atau apapun gitu yang kemudian jadi buku, jadi sebenarnya cukup banyak potensinya dan nanti tergantung bagaimana mensiasati misalnya aturan-aturan, karena ini perkaranya adalah museum negeri yang aturannya cukup banyak gitu ya, yang tidak seleluasa museum-museum swasta. Saya kira bisa. Itu menjadi tantangan juga ya Pak ya, Tantangan karena museum negeri punya treatment khusus berarti Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sekti dan juga Pak Eri untuk pertanyaannya tadi, jawabannya tadi. Kita ke penanya berikutnya, ini dari Diki Yuda Bagus. Baik, ini pertanyaannya adalah, dengan definisi baru, apa yang menjadi tantangan terberat untuk museum dalam mengimplementasikannya? Wah, gimana nih Pak? Apa yang menjadi tantangan terberat dari definisi baru? Pak Sekti dulu atau Pak Eri? Atau Pak Sekti dulu? Ya, mungkin karena kemudian ada beberapa poin di situ, selain inklusif, kemudian aksesibel, partisipatory, etika, juga profesionalisme. Ya. Bagian-bagian itu mungkin lebih mudah karena nanti ukuran-ukurannya kan lebih mudah dibuat, misalnya buat kode etik atau buat peraturan-peraturan. Profesionalisme sekarang misalnya kementerian, pemerintah begitu sudah mulai mensertifikasi beberapa profesi di museum, dan itu saya kira tidak terlalu sulit ya. Artinya instrumen-instrumen sudah ada, nanti tinggal mengikuti dan seterusnya, kemudian ukuran itu kan jelas. Tapi misalnya gini, untuk yang di definisi yang agak belakang itu, misalnya knowledge sharing gitu ya, gimana yang mengukurnya gitu ya, atau kadang-kadang kita merasa udah nih kita sudah knowledge sharing gitu ya, tapi sebenarnya itu knowledge sharing atau kita menggurui mereka ya gitu ya, ini sharing atau nah itu yang ada bagian-bagian yang nanti harus dicermati lagi, karena sebagian akan sangat tergantung pada masing-masing museum ya. Sementara yang lebih formal katakan gitu, ada lembaga lain yang mengawasi lah gitu ya, ada asosiasi profesi, ada BNSP, ada badan standarisasi profesi, itu apa ya namanya gitu. Jadi ada lembaga-lembaga di luar yang akan membantu gitu ya. Tetapi yang lebih dikelola sendiri oleh museum itu yang nanti akan sangat tergantung pada museum itu sendiri. Tergantung niatnya. Standarisasi tadi Pak ya. Oke, ini jadi tantangan juga, tantangan yang berat ini. Oke, kalau misalnya dari Pak Eri bagaimana Kalau Pak? saya selain 3 hal tadi sudah saya sampaikan di belakang, bahwa SDM menjadi salah satu tantangan ke depan. Kita ambil contoh aja bagaimana interpretasi sebuah koleksi. Kalau dulu mungkin hanya dilakukan oleh teman-teman maksudnya ya arkeolog gitu loh. Sejarah tapi sekarang enggak. Jadi orang-orang teknik itu di luar itu udah berkembang, arkeochemistry, arkeometalurgi dan sebagainya, sehingga bisa memberikan memperkaya informasi yang ada di dalam objek tersebut. Nah, misalnya dengan melalui analisis laborat, sehingga apa yang sudah diinterpretasikan oleh teman-teman kurator, misalnya dari arkeolog, sejarawan dan sebagainya, itu sekaligus mencocokkan betul nggak sih, misalnya kalau ini barang ini hasil cetakan, ini contoh kecilnya aja ya, ternyata setelah dianalisis bukan, ini dari tempal dan sebagainya, karena nanti ada informasi yang bisa didapatkan dari analisis tersebut. Nah, kami berharap ke depan ini interpretasi ini menjadi lebih lengkap dengan melibatkan berbagai pihak, tenaga ahli seperti itu. Yang pertama, yang kedua, ini juga menjadi buat saya yang seperti apa sih ya, khususnya tentang partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat. Orang kan beranggapan ketika melakukan pameran kemudian bagaimana mulai dari ide, implementasi, kemudian pemilihan materi dan sebagainya itu melibatkan. Cuman kadang-kadang masyarakat yang mana ini gitu loh. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, sehingga nanti jangan sampai kalau dengan beberapa komunitas mungkin kita sudah ya, ketika kita akan atau mungkin menjaring dari masukan-masukan melalui media sosial. Akan tetapi apakah itu yang dimaksud dengan partisipasi dari masyarakat, itu kan juga masih belum jelas.
itu Pak ya, ukurannya tadi Pak ya, Ya. SDM, terus juga tadi saya jadi ingatnya adalah customer centric juga ya Pak ya. Ya. Ketika akhirnya produk dari museum adalah salah satu misalnya pameran, bagaimana misalnya pameran ini dihadirkan memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Cuma tadi dia masyarakat yang mana gitu Pak ya. Ini jadi kan tantangan. banyak sekali gitu. Dan itu inklusivitas akan di situ. Kita tidak bisa mengabaikan satu kelompok dan mementingkan kelompok yang ini. Prinsip inklusivitas kan itu. Semua bisa kita rangkul, bisa mengakses ke museum kita, bisa kita layani gitu. Mungkin ini juga perkembangan gitu, karena dulu tidak terbayangkan bahwa kita ternyata punya teman-teman yang butuh perlakuan khusus, perlu menyediakan aksesibilitas yang berbeda, atau kita caranya dengan cara yang berbeda gitu, karena mereka berasal dari kelompok-kelompok yang memiliki spesifikasi khusus gitu ya. Kita tidak bisa bicara dengan cara yang sama untuk semua kelompok misalnya, itu yang harus nanti kita perhatikan juga. Itu yang jadi perhatian ya Pak ya. Tapi kalau selama ini nih Pak, dalam menentukan misalnya kegiatan pameran atau mungkin koleksi yang ingin ditampilkan menjadi masterpiece tertentu, berdasarkan apa aja sih Pak sebenarnya terkait misalnya hubungan ke masyarakatnya ini? Yang pertama tentu kita akan mencari isu-isu yang sedang hangat ya. Yang pertama itu. Yang kedua, potensi-potensi di sekitar kita. Kayak nanti ke depan ya, di bulan November kita ada AMEX, Annual Museum Exhibition, dengan mengambil tema Islamic Art Indonesia. Bagaimana kemudian pengaruh-pengaruh seni itu terhadap kehidupan keberagaman di Indonesia. Seperti walaupun mungkin kalau dilihat mendengar temanya Islamic Art, tapi bukan berarti kita akan menonjolkan Islamic Art saja, tapi bagaimana mulai dari perjalanan awal Islam masuk kemudian sampai memberikan pengaruh terhadap kebinekaan yang ada di sini. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita angkat. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika kemudian memilih materi, kita mungkin koordinasi dengan beberapa pihak yang mungkin tahu persis tentang Islamic Art gitu loh. Sehingga ada beberapa nanti museum yang kita gandeng, ada beberapa seniman, ada beberapa mungkin juga budayawan, kemudian agamawan yang akan kita gandeng. Jadi isu tadi Pak ya? Ya, isu kemudian mungkin potensi yang ada di sekitar, baik itu terkait soal waktu juga, karena mungkin akhir tahun gitu ya Pak ya, ada Islamic Art tadi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Deborah Dian Kristiana. Baik, apa indikator resolusi terpenting bagi permusiuman pemerintah atau swasta? Nah, ini menarik juga nih Pak. Apa nih Pak indikator resolusi terpenting bagi permusiuman pemerintah dan swasta? Mungkin kalau pemerintah Pak Eri? Ya, ini juga pemerintah. Yang jelas tadi ya, inklusivitas kemudian ada di situ. Seberapa jauh kita sudah mengakomodir inklusivitas tadi. Tentunya bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di museum tadi, gitu ya. Tadi apa lagi pertanyaan selain itu, indikator dan resolusinya aja sih Pak. Ya. Resolusi terkait indikator permusiuman di pemerintah atau swasta. Ya. Ya, kalau saya tadi ya, ketika hal-hal tadi itu sudah dilakukan, kita tinggal melihat bagaimana kegiatan yang ada di museum tersebut. Apakah mencerminkan dari terminologi yang ada di tadi gitu loh. Ya panjang sekali itu Pak ya. Ya. Tapi memang panjang sekali gitu Pak ya. Apakah ada rencana untuk disingkat gitu Pak? Iya Pak. Ada nggak sih Pak rencana itu Pak? Pada minta dipanjangin Mas. Oh paling lama udah dipanjangin. Mas itu tapi beneran itu Pak. Memang dari ketika diskusi dari ICOM memang akhirnya definisinya jadi panjang gitu. Iya betul. Okay. Dulu itu semua akan masukin Mas waktu di Kyoto itu climate change, kemudian gender, kemudian apa itu semua pada pengen masuk. Iya masuk. Seperti itu. Oh iya, kalau bisa tadi kita ke pertanyaan tadi Pak ya. Iya. Kalau misalnya dari Pak Sekti gimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat dari definisi yang baru itu kan yang sangat jauh berbeda adalah beban-beban sosialnya itu yang kemudian ditambahkan dari kalau yang masalah teknisnya pameran akuisisi dan seterusnya itu kurang lebih sama, tetapi
masalah-masalah sosialnya itu yang kemudian apakah museum bisa mengakomodasinya, menerapkannya dan atau mengimplementasikan gitu, tentang inklusivitas, tentang menjaga sustainability dan keragaman misalnya itu. Ya, kemudian bagaimana knowledge sharing itu lebih ke masalah-masalah sosial yang kemudian dibebankan kepada museum, dan apakah nanti museum mampu mengimplementasikan itu baik swasta maupun pemerintah gitu ya. Masing-masing punya kendala yang beragam, kendala dan kesempatan yang beragam gitu ya. Artinya yang museum pemerintah juga ada beberapa kendala, tapi juga tentu kesempatannya juga cukup banyak. Yang swasta juga kemudian karena pas swasta lebih longgar aturannya misalnya begitu. Jadi lebih kepada situ saya lihat implementasi beban-beban sosial itu ya. Beban sosial tadi Pak, supaya memang museum ini bermanfaat sekali sesuai dengan definisinya tadi. Karena ingin membuat museum ini gayut kepada masyarakat kan. Sebenarnya saya lihat definisi yang baru itu bukan hanya mengumpulkan, tapi bagaimana membuat museum ini lebih bermanfaat untuk perkembangan masyarakat. Luar biasa sekali ya mengenai soal museum. Bahkan tadi saya juga dapat informasi dari Pak Eri, ternyata dulu climate change aja juga ingin dimasukin ke museum ya Pak ya. Wah ini mungkin apakah ini menjadi pembahasan di ICOM berikutnya? Itu akan dibahas setiap tahun nih Pak ya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Iya betul 2 tahun ya. Pertemuan yang conference besar ya. Oke, baik. Ini kita akan ke pertanyaan terakhir ini Pak. Mungkin bisa dikasih closing statement, harapan atau mungkin juga pesan ke depannya nih Pak mengenai definisi museum yang baru. Dari Pak Eri dulu Pak. Kalau dari saya meskipun di Sono Budoyo mungkin sebagian kecil lah ya, baru sebagian kecil sudah melakukan apa yang sudah terdefinisikan di dalam terminologi baru. Kami selain harapan juga teman kami untuk bisa mengakomodir lebih lagi ya inklusivitas, kemudian keberagaman dan sustainable, kemudian etik tadi itu bisa kami laksanakan, sehingga apa yang menjadi ini kan seolah menjadi amanah ya sebetulnya terminologi ini, amanah yang tertuang di dalam terminologi itu betul-betul kami bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya, pasti sukses lah Pak untuk Museum Sono Budoyo ya Pak ya. Ada agenda apa Pak terdekat Pak? Tanggal 26 itu ada Abhinaya Karya tentang aksara Nusantara ya, sekaligus sebagai media akreditasi perpustakaan Museum Sono Budoyo di bulan September ya Mas ya, September 27 September pembukaan. Kemudian di 6 November itu Amex. Islamic Arts in Indonesia. Hadir ya. Hadir ya. 6 November ulang tahun Museum Sono Budoyo juga. Kita ke Pak Sekti, gimana nih Pak harapan mungkin juga pesan mengenai definisi museum yang baru ini? Ya, ini tentunya beban terbesar tentunya pada museum gitu ya, untuk menyiapkan itu semua, memenuhi itu semua. Tetapi itu tidak terlaksana tanpa partisipasi dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari masyarakat, selain dari museum itu tadi, karena partisipasi begitu itu membutuhkan kerja yang sumbangan masyarakat yang di luar museum sana begitu ya. Museum tidak bisa bergerak sendiri gitu kalau misalnya berbicara partisipasi, berbicara knowledge sharing dan seterusnya. Jadi partisipasi berbagai pihak itu terutama masyarakat akan sangat besar di definisi baru ini, dan itu mungkin resolusi ke depan museum. Oke, terima kasih Pak Sekti ya. Ini tadi ya peran partisipasi dari masyarakat sangat ditunggu di museum. Jadi apapun mungkin ide ataupun masukan, museum pasti akan sangat terbuka ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Eri Sustiadi dan juga Pak Sektiadi untuk obrolan pada siang hari ini, luar biasa sekali. Saya juga dapat ilmu mengenai museum yang baru, harapan-harapan juga supaya pastinya kita berharap Museum Sono Budoyo dan juga museum secara luas juga bisa semakin lebih baik lagi. Baik, kami juga ingin mengingatkan juga kepada sahabat Sono Budoyo bahwasannya di Museum Sono Budoyo dari hari Selasa sampai Minggu, di setiap hari Selasa sampai Minggu ini memiliki berbagai macam kegiatan. Baik ini adalah pertunjukan wayang kulit, lalu juga ada wayang orang, wayang panji, dan juga ada live music, dan juga ada bioskop Sono Budoyo. Jadi untuk sahabat Sono Budoyo, kalau misalnya pagi habis nonton koleksi di ruang utama,
sore-sore atau malam-malam bisa datang lagi ke Museum Sono Budoyo, tinggal milih nih mau wayang panji atau mau nonton live music atau mau nonton bioskop tadi ya. Ini menjadi salah satu partisipasi dari masyarakat juga bisa ini. Dan juga untuk para penanya sahabat Sono Budoyo nanti akan dipilih juga untuk mendapatkan door prize juga, dan nanti juga nantikan akan ada pameran temporer Abinaya Karya tahun 2022 yang mengangkat tema terkait literasi ya, khususnya di 6 November ya Pak ya. Kalau Abinaya Karya 27 September. Abinaya Karya 27 September ya, ini bentar lagi. Lalu juga pameran Abinaya Karya ini akan siap menjadi salah satu agenda sahabat museum untuk bisa dikunjungi di bulan September dan Oktober. Dan juga nantikan informasi lebih lengkap terkait pameran melalui media sosial dan website Museum Sono Budoyo. Baik, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi di @sonobudoyo. Dan demikian untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Eri, Pak Sekti untuk obrolannya. Terima kasih juga untuk sahabat Sono Budoyo yang sudah menonton dan juga sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku.